Gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang baik ya. Pada saat ini kita akan melakukan pengisian secara online dengan tema doa yang hidup dan hidup yang berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Sri Guru Singa. Walaupun pengisian kali ini kita lakukan secara online, semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita masuk ke dalam acara ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk nafas kehidupan, hari yang cerah, segala aktivitas yang boleh kami lakukan sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan pengisian online kami. Tuhanlah yang memelihara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan jugalah yang memelihara pembawa acara, ada MC, gitaris, dan pembicara. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Kami hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk ciptaan Tuhan yang lainnya, yang Tuhan ciptakan untuk memperlengkapi kami, seperti matahari yang bersinar, bulan, bintang yang menerangi kami pada malam hari. Untuk menyatakan rasa syukur kita bernyanyi Matahari yang Bersinar. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, yang terus memelihara kami sampai saat ini. Laiklah Engkau dipuji dan disembah di atas seluruh bumi. Mari kita datang menyembah Dia, kita bernyanyi, Aku hendak bersyukur. Aku hendak
Teman-teman, pernahkah kita merenungkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Tetapi seringkali kitalah yang sering menyakiti, bahkan melukai hatinya melalui perbuatan-perbuatan jahat kita. Tetapi Dia adalah Allah yang sangat luar biasa, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib hanya oleh darah Yesus, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk mengakui keberdosaan kita, kita bernyanyi seperti yang Engkau ingini. Teman-teman, pernahkah kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Tetapi terkadang kitalah yang sering menyakiti, bahkan melukai hatinya melalui perbuatan-perbuatan jahat kita. Tetapi Ia adalah Allah yang sangat luar biasa, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib hanya oleh darah Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk mengakui keberdosaan kita, kita bernyanyi seperti yang Kau ingini. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Ia ingin kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Tidak masalah kalimat yang kita sampaikan, baik secara teratur
maupun seadanya saja. Sampaikan saja apa yang di dalam hatimu, karena Dia hanya sejauh doa. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolonganmu. Engkau terus berkenan memperlayakan kami, bahkan hingga sore ini pun semua kehidupan kami boleh kami nikmati. Dan pada hari ini kami akan menyapa lagi teman-teman kami melalui ibadah PMK ini ya Tuhan. Dan Tuhan rindu ketika kami bersama-sama melalui virtual ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan kepada kami hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Allah. Akan secara khusus kami akan belajar tentang topik yaitu doa. Oleh karenanya tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini kepadamu. Amin. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita disapa lagi dengan topik kita yaitu doa yang hidup dan hidup yang berdoa. Ya, kalau berbicara tentang tema ini, doa yang hidup dan hidup yang berdoa, kita akan semakin mengkerucut kepada satu masalah atau satu kata, yaitu tentang doa. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh tentang doa, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berdoa? Kita sering sudah melakukannya. Setiap orang Kristen sangat melekat dengan kata doa. Jadi doa itu sendiri adalah persekutuan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan orang sering bilang bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen.
Doa sekali lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang bisa dialami oleh setiap orang ketika dia bersekutu, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika pun kita bercakap-cakap dengan para pejabat, duduk di sampingnya, ketika itu kita sudah sangat bangga sekali. Bisa duduk dengan para pejabat, satu meja dengan para pejabat, lalu kita bisa bercakap-cakap dengannya. Untuk bertemu dengan Pak Presiden Jokowi itu tidak mudah. Tapi seandainya ketika kita diundang ke istana bercakap-cakap dengan dia, waduh, bahagianya luar biasa. Tapi ini satu hal yang lebih luar biasa lagi teman-teman, ketika kita bercakap-cakap dengan Allah pencipta langit dan bumi. Ketika kita berkomunikasi dengan dia begitu dekat. Ketika kita pun dia memahami seluruh isi hati kita. Sebelum pun kita mengucapkannya, dia sudah tahu. Ini yang lebih luar biasa. Jadi sebenarnya teman-teman, apa sebenarnya isi percakapan kita dengan Tuhan? Apa komunikasi kita dengan dia? Apa yang menjadi hal-hal yang mau kita bahas dengan dia? Banyak sekali teman-teman. Tapi saya bisa rumuskan sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Kalau komunikasi kita itu adalah berisi menyembah dia. Jangan lupa teman-teman. Yang pertama menyembah Allah. Kita memuji, menyembah dia, merasakan kasih setia Tuhan. Merasakan anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Sehingga kita bisa memuji dia, menyembah dia. Mengutarakan betapa dia sudah luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada dia. Kita merasakan rasa syukur kita yang luar biasa oleh karena banyak hal dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan juga kehidupan kita dalam kelompok, kehidupan kita dengan keluarga, dengan teman-teman, dan dengan apa saja yang kita alami. Kebersamaan kita itu dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta ampun kepadanya. Seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kita, dengan semua yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan dia, kita diberi kesempatan meminta ampun kepadanya, memohon belas kasihannya. Dan oleh karena keyakinan kita, kita yakin dia akan mengampuni kita. Lalu bisa saja yang berikutnya adalah ini yang selalu kita nanti-nantikan. Kita akan mencurahkan permohonan kita kepadanya. Apa saja yang mau kita minta, minta. Seperti dalam janjinya, dalam firman-Nya, mintalah apa saja yang kita berhak. Kita punya hak untuk minta apa saja kepada Tuhan. Lalu bisa juga merupakan janji kita kepada dia. Doa kita itu juga adalah sebuah janji yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Itulah teman-teman isi dari komunikasi kita itu setiap hari. Isi dari komunikasi itu tidak terlepas dari yang telah kita sebutkan tadi. Lalu yang berikut teman-teman, mengapa sih doa itu penting? Kalau memang Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang sungguh luar biasa, dan orang sering mengatakan ngapain kita panjang-panjang berdoa, ngapain kita mencurahkan isi hati kita kepadanya? Dia kan Allah yang maha tahu, dia kan Allah yang sudah mengerti, belum pun kita ucapkan dia sudah tahu. Lalu kenapa penting berdoa? Sebenarnya prinsip ini, penekanan ini adalah kenapa kita penting berdoa. Yang pertama memang mengikuti teladan dari Yesus sendiri. Bagaimana sebenarnya teladan dari Yesus itu sendiri? Mari kita lihat dari Markus 1 ayat 35. Saya akan bacakan kepada kita semuanya
dari Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kata ini adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap. Ini bisa diartikan bahwa sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus saja sebagai anak Allah, dia perlu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Apalagi kita ini. Itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian, kenapa penting berdoa itu? Berdoa juga supaya apa? Membuat hati dan pikiran kita tenang. Kita tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini saking banyaknya pergumulan membuat hati kita bisa saja sangat galau dan membuat hati kita tidak tenang. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacakan lagi kepada kita. Filipi 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berdoa, pentingnya doa itu akan membuat hati kita dan pikiran kita menjadi tenang. Maka firman Tuhan sendiri menjanjikan, katanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kekhawatiranmu itu dengan doa dan ucapan syukur. Itu hal-hal kenapa kita penting berdoa. Kemudian yang ketiga, doa membuat iman kita semakin kuat. Kadang-kadang kita agak terganggu iman kita. Tapi supaya apa? Dengan doa itu sangat penting. Dalam artian supaya iman kita semakin kuat. Ini bisa kita baca di dalam kitab Yesaya. Silakan teman-teman buka lagi. Ini hari ini kita akan banyak buka Alkitab sesuai dengan tema kita tentang doa ini, karena banyak sekali di Alkitab tentang doa atau yang membahas tentang doa. Di bagian Yesaya 40 ayat yang ke-31 dibuat di situ. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman, ini mengartikan bahwa supaya kita memang menjadi orang-orang yang kuat dan kita tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, kita perlu berdoa. Kita perlu terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu terus bercakap-cakap dengan Tuhan, sumber iman kita itu sendiri. Karena kadang-kadang iman ini, kuatkanlah imanmu. Sebanyak iman itu pun ada, iman itu pun kuat oleh karena pertolongan Tuhan semata. Kita tidak akan bisa memperkuat iman kita jikalau bukan Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka itu perlu sumber itu sendiri. Kita harus terus berkomunikasi. Kita harus terus bercakap-cakap dengan Dia supaya iman kita semakin kuat. Kemudian yang berikut teman-teman, doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Doa kenapa penting? Supaya dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita bisa terhindar dari berbagai pencobaan. Bahwasanya memang seperti dalam doa Bapa kami pun, jauhkanlah kami dari pencobaan, kan begitu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan, tapi dalam artian bahwa supaya Tuhan memang menjaga kita dari pencobaan itu. Maka demi supaya kita terhindar dari pencobaan, seperti dalam Matius 26
Matius 26 ayat yang ke-41. Di situ tertulis, saya akan bacakan lagi kepada kita semuanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Teman-teman, ini perkataan Tuhan Yesus sewaktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia begitu berpeluh berdoa, sementara murid-muridnya tertidur. Padahal waktu itu situasi sangat genting sebenarnya. Kalau kita pikirkan, kenapa ya bisa murid-murid itu tertidur? Padahal Tuhan Yesus sangat bergumul pada saat itu. Barangkali pada saat ini pun dalam situasi yang berat, ketika kita tidak berjaga-jaga, bisa saja teman-teman, kita itu akan jatuh ke dalam pencobaan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan sebenarnya berjaga-jaga dalam berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan yang paling menguatkan kita lagi adalah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Maka kita perlu berdoa. Jadi dalam hal ini teman-teman, kenapa kita penting berdoa? Lagi-lagi adalah untuk membangun relasi kita dengan Tuhan supaya semakin dekat. Kita tahu bahwa jika pasangan suami istri atau pasangan kekasih yang mau menikah, lalu sekali waktu dia mengatakan, aku cinta padamu, sudah sekali itu sudah cukup. Apakah begitu? Lalu tidak ada lagi pengutaran atau perkataan-perkataan yang lain. Ya kan dia sudah tahu aku mengasihinya. Dia kan sudah tahu aku cinta sama dia. Hanya sekali itu aja. Maka sebenarnya untuk menciptakan relasi yang semakin dekat, maka pasangan kekasih atau suami istri itu harus terus bertukar pikiran dan bercerita dan berkomunikasi, supaya memang kasih itu semakin nyata. Demikianlah kenapa penting sekali untuk berdoa. Oleh karena memang perlu relasi yang semakin dekat. Walaupun sering dikatakan, ya Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, udah tahu lah, gak usah panjang-panjang berdoa, gak usah diucapkan semua sama Tuhan, udah tahunya Tuhan itu. Tapi lagi-lagi inilah bentuk dari relasi kita dengan Dia. Jadi kenapa penting berdoa dalam bentuk relasi ini teman-teman? Semua yang saya jelaskan tadi pada awal adalah bagaimana mengikuti teladan, membuat hati kita dan pikiran kita tenang, lalu bagaimana iman kita semakin kuat, dan bagaimana supaya kita terhindar dari pencobaan, itu semua dalam bentuk relasi dan kecintaan kita kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, sebenarnya bagaimana prinsip berdoa itu sendiri. Kalau tadi kita mengatakan kenapa penting berdoa, lalu prinsip dalam doa itu sendiri bagaimana? Prinsipnya itu adalah berdoa dengan iman. Kadang-kadang di sini teman-teman, kalau kita bahas bagaimana sih berdoa ya? Apakah itu hanya asal disebutkan saja? Apakah itu hanya dikatakan saja lalu tidak diresapi? Apakah memang doa-doa itu mengalir begitu saja tanpa ada sebuah keyakinan? Karena di dalam doa teman-teman sebenarnya itu perlu dengan melibatkan iman. Maka di dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan lagi untuk kita semuanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya dengan penuh kepercayaan. Kadang-kadang kita berdoa itu sudah kita ucapkan, selesai berdoa, gimana tadi ya didengaran Tuhannya itu? Gitu. Gimana tadi ya? Ada kekurang yakinan. Karena apa? Memang di situ kenapa terjadi seperti ini? Mungkin bisa ditelusuri kembali. Bagaimana sebenarnya relasi dan pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah memang relasi kita itu dekat? Apakah memang kita yakin kepadanya? Kalau nggak yakin, bagaimana kita bisa menyebutkannya dengan penuh keyakinan? Bagaimana kita bisa mengucapkan doa itu dengan pas?
kalau yang kita mintakan kepada orang tersebut kita sendiri gak yakin. Contoh misalnya kalau kita mau pinjam uang sama teman kita atau mau minta uang sama teman kita, udah tahunya kita gak ada uangnya, lalu kita bilang begini, pinjamlah uangmu, gak ada uangmu ya, ngapain? Kan begitu. Ada sebuah keraguan di sana. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau berdoa dengan iman, di dalam Matius 21 ayat 22 tadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini sebuah prinsip teman-teman. Kalau memang kita sendiri pun tidak yakin, dan kalau untuk sosok yang kita mintakan kita pun gak yakin kepadanya, bagaimana ini? Jadi perlu relasi yang semakin dekat. Maka kuncinya dari awal tadi adalah kenapa sebenarnya kita mau berdoa? Kita perlu berdoa. Ada apa di situ? Prinsipnya, kalau memang tidak berdoa dengan iman, untuk apa? Sosok yang kita jumpai itu pun kita nggak yakin. Bagaimana mungkin kita akan mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya? Lalu kita mau minta apapun udah nggak yakin duluan. Tuhan udah gak kasih nih. Bisa nggak? Kan begitu. Tapi teman-teman, prinsip yang pertama ini sering sekali mengalami pengujian di dalam kehidupan keberagaman kita. Artinya, kalau iman ini sendiri, pengertian di dalam pengertian Ibrani, di dalam pengertian iman di dalam Ibrani kan, bagaimana sebenarnya sesuatu yang nggak kita lihat kita bisa yakini. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah luar biasanya iman teman-teman. Karena ketika pun kita berdoa tanpa iman yang kuat, tanpa keyakinan yang penuh kepada Allah sumber kehidupan itu sendiri, bagaimana mungkin? Maka sebenarnya sering sekali kita terjebak di situ. Doa kita sudah panjang-panjang, tapi mungkin hanya suara saja yang keluar. Apakah di dalam hati dengan penuh keyakinan tersungkur kepadanya, tersungkur di hadapannya? Apalagi kalau kita meminta ampun kepada Tuhan. Sering sekali iblis itu mencoba untuk mengganggu-ganggu kita. Kita sudah minta ampun. Lalu akhirnya apa? Di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan hidup kita, sering sekali kita dituduh kembali, kau kan sedang berdosa, kau kan manusia berdosa. Dan itu teman-teman sangat mengganggu kita, mengganggu kehidupan pelayanan kita, mengganggu kehidupan kekristenan kita. Kita ragu, dan akhirnya apa? Kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak berdoa lagi. Karena apa? Aku kan manusia berdosa, gak layak. Padahal mungkin saja kita sudah berkali-kali memohon ampun kepada Tuhan, tapi lagi-lagi kita tidak yakin. Dosaku begitu banyak. Tapi bukan berarti teman-teman ini juga bisa dipermainkan. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Artinya bahwa berdoa dengan iman, ada sebuah keyakinan besar untuk sesuatu yang belum kita peroleh. Lalu kita menyampaikannya kepada Allah itu, untuk dia bisa kabulkan permintaan kita tersebut. Kemudian yang berikut teman-teman, prinsip yang kedua adalah doa harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Dalam Yohanes 15 ayat 7 tertulis, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mari kita garis bawahi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, jadi anak Tuhan itu enak ya. Tapi ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini perkataan firman Tuhan yang sangat
enak didengar, sangat indah. Kalau kalimat belakangnya, cuma yang awalnya ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Makanya berdoa itu prinsipnya adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Memang kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita harus stay di dalam Dia terus. Tidak pernah lepas, ya kita aja. Tapi melalui firman yang ini teman-teman, saya pernah belajar bahwa semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin isi hati Tuhan itu sama dengan isi hati kita. Maka doa-doa kita juga akan terlahir, akan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengalir Dia. Ini sebuah rahasia di dalam pribadi kita dengan Tuhan. Saya tidak bisa menilai orang lain, dan orang lain tidak bisa menilai kita. Rahasia paling rahasia dengan Tuhan. Bagaimana kita melekat dengan Dia, dan kerinduan hati Tuhan semakin menjadi kerinduan hati kita. Maka firman ini mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kita dengan Allah itu tidak bisa terpisah. Dia tinggal di dalam hati kita dan tidak akan keluar-keluar. Dan juga firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Maka kita bebas meminta apa saja. Bayangkan alangkah indahnya sebenarnya hidup melekat bersama dengan Tuhan itu. Termasuk ini sebuah kerinduan hati kita yang paling dalam. Supaya apa teman-teman? Ketika pun kita mendoakan orang lain, ketika ada pelayanan doa kita, ketika orang lain minta didoakan, ini sering sekali kan, doakanlah anak saya mau masuk ke, misalnya saja mau masuk ke kampus USU misalnya, kita akan mendoakannya. Lalu ada lagi, anak saya mau ujian, doakanlah, kita mendoakannya. Tapi di balik itu dia mau mencontek. Apakah kita akan mendoakan dia, Tuhan, izinkanlah dia mencontek? Lalu ya doakanlah ya anak saya mau masuk bekerja. Mau masuk kerja itu kita tahu dia menyogok. Bagaimana kita mendoakannya? Lalu apakah kita langsung bilang sama dia, gak mau lah aku mendoakannya, orang anak kamu aja menyogok. Saya beberapa kali punya pergumulan ini. Saya mengingat waktu saya masih muda-mudi di gereja pun, lalu ada seorang teman mengatakan, Kak, doakanlah aku ya, aku mau masuk sebuah instansi X. Lalu saya tahu sebenarnya. Kenapa saya tahu? Memang kami bercerita, dia bla 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 bla, akhirnya ketahuan dia akan mempersiapkan uangnya sekian. Lalu saya itu memang awalnya, gimana lah aku berdoa? Bagaimana saya berdoa untuk ini? Apakah saya akan mencuekin? Tapi akhirnya melatih saya untuk berdoa. Tuhan, jangan izinkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu terjadi. Kadang-kadang kita pun berat, kok buat itu ya? Kok kasih duit begitu ya? Lalu ada lagi mereka menjawab, mustahil lah di Indonesia ini gak sediakan uang begitu. Tapi kita bisa berdoa, meluruskan. Gak mungkin kita mendoakan, ya Tuhan, dia menyediakan uang sokongan sekian, izinkanlah. Waduh, gak mungkin. Begitu. Itu dia teman-teman. Ini sebuah pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan semakin menyadari doa yang bagaimana yang akan saya sampaikan kepada Allah. Lalu yang berikut, prinsip doa yang berikut teman-teman, itu adalah berdoa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini memang prinsip yang sangat teguh. Sebenarnya kita berdoa di dalam siapa? Harus jelas alamatnya. Karena tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Anak. Dia, Tuhan Yesus menekankan sebuah prinsip yang sangat jelas. Supaya kita tahu, kita berdoa di dalam siapa. Kita datang kepada Allah itu dengan jalan apa? Karena dunia ini memberikan jalan yang banyak. 1001 jalan ke Roma katanya kan teman-teman. Jadi sering sekali bahwa ya udah saya berdoa saja. Tapi perlu sebenarnya kita datang kepada Allah itu harus ada sebuah jalan. Dan itu jalan kebenaran di dalam diri Anak, yaitu Tuhan Yesus. Ini jangan lupa. Prinsip di dalam kekristenan. Prinsip untuk berdoa kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Maka kata-kata doa teman-teman, ini perlu kita telusuri. Saya sering mendengar begini, bla bla kami berdoa kepadamu Bapa bla bla bla. Lalu terakhir begini, di dalam namamu kami berdoa. Di dalam nama siapa ini? Kalau ada tadi kita sebutkan Yesusnya, kita mesti nyambung. Oh ya, di dalam nama Yesus. Tapi kita perlu menyelusuri lebih jauh lagi. Maka ketika kita berdoa perlu kita renungkan ini pas atau tidak. Di dalam namamu kami berdoa. Apa kalimat sebelum itu? Supaya jelas di dalam nama Yesus. Supaya memang alamat kita, jalan kita menuju kepada Bapa itu jelas dalam nama Anak. Maka in the name of Jesus, bahasa kami di Karo, itu jelas dia. Jadi apa ya teman-teman, ini akan semakin membuat kita belajar bagaimana semakin meyakini Kristus itu di dalam hidup kita. Karena tidak bisa kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus itu sendiri. Lalu prinsip yang berikut adalah motivasi harus benar. Nah ini sering sekali terjebak. Udah benci kali dia nengok orang itu, doakan dia cepat mati ya. Doakan dia sakit. Kayak mana doanya? Ngeri kali kan? Ngeri kali kita manusia ini kadang-kadang. Mari kita dilihat di Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Di bagian firman Tuhan yang lain, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Allah tidak mendengar. Maka jangan jadikan doa sebagai sebuah kepuasan. Apalagi kalau kita sedang mengumpat orang lain, udah benci kan kita nengok dia. Diputuskan cowok lah kita kan. Wah, memang anak itu. Aduh, kita doakanlah. Lalu kita doakanlah supaya entah gimana lah dia. Kita kadang-kadang tanpa terasa bisa saja mengucapkan begitu. Kudoakan dia supaya dia dapat celaka. Tentu Allah tidak mendengar. Lalu di bagian firman Tuhan itu, seperti yang dikatakan tadi, atau kamu berdoa juga. Udah berdoa aku loh, tapi kok nggak dikasih Tuhan ya? Kok nggak dijawab oleh Tuhan ya? Jangan-jangan perlu evaluasi kita yang lebih dalam. Kenapa sebenarnya Tuhan tidak menjawab doa itu? Apakah memang kita tidak salah berdoa? Apakah kita memang sudah menyusun-nyusun di dalam pikiran, oh nanti kalau aku peroleh begini, aku akan begini. Itu kepuasan diri yang terus melingkupi pikiran kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagi-lagi di situ teman-teman. Makanya sebenarnya prinsip ini adalah prinsip supaya tidak memuaskan diri kita sendiri. Prinsip supaya semua yang kita doakan itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan.
betul-betul supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan supaya doa itu betul-betul nyata kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk kemuliaan kita. Inilah prinsip-prinsip doa. Lalu bagaimana yang selanjutnya teman-teman? Kalau begitu, bagaimana konsep doa yang hidup? Karena sesuai dengan tema ini, hidup untuk berdoa, hidup yang berdoa itu ya. Lalu doa yang hidup, gimana sih doa yang hidup? Kan begitu ya. Bagaimana konsep doa supaya doa itu sungguh-sungguh hidup? Lagi-lagi sebenarnya ketika kita merujuk kepada Markus 1 ayat 35 tadi, kita meneladani Yesus. Dan itu sebenarnya bukan sebuah keharusan kepada kita, bukan sebuah kewajiban. Tapi doa itu, menjadikan doa itu hidup adalah doa menjadi kerinduan bagi kita. Doa itu sendiri menjadi kerinduan bagi orang-orang Kristen. Oh, doa itu kan harus. Ya udah, pokoknya kan, apalagi kalau proyek ketaatan harus melakukan jam doa, itu bisa terjebak di dalam kewajiban. Tapi sebenarnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai seorang Kristen, mari berdoa oleh karena kerinduan hati. Oh, saya datang menyembah Tuhan dengan kerinduan hati saya. Bukan karena proyek ketaatan, bukan karena diharuskan, bukan sebenarnya oh ya orang Kristen memang harus berdoa. Oh, bukan. Itu adalah doa yang bukan doa yang hidup. Doa yang hidup teman-teman adalah doa yang lahir dari kerinduan. Bayi itu butuh makan. Kita butuh untuk berdoa. Kita butuh untuk bergantung kepada Allah. Kita butuh untuk bertanya kepada Tuhan. Kita butuh dan merasa rindu kita bersekutu dengan Dia. Kejamnya kata-kata ini teman-teman, enggak pun kita puji Allah itu, dan terpujinya Dia. Jangan pernah berpikir kasih persembahan kita sama Tuhan bukan supaya semakin termulia namanya, bukan memang udah mulia namanya. Kita bernyanyi kepada Tuhan itu karena memang kerinduan hati kita, kebutuhan kita untuk memuji Dia. Saya pernah begitu marah kepada siswa, kenapa? Bermain-main untuk bernyanyi dan berdoa. Saya juga pernah merasakan bahwa ternyata inilah ya kerinduan. Kalau nggak kerinduan, bahaya teman-teman. Mari kita berdoa, kita bilang bercakap-cakap dari di sana. Ada yang bernyanyi, ada yang tidak berdoa sama sekali. Memang ini, kalau membahas tentang doa yang hidup ini, itu akan sekali lagi teman-teman akan berbicara bagaimana kelekatan dan kedekatan. Bagaimanalah doa itu akan menjadi sebuah kesadaran kalau kita pun tidak kenal dengan Dia. Jadi teman-teman, doa yang hidup akan lahir ketika seseorang itu sudah menemukan Kristus. Kristus sudah menemukan dia. Kristus sudah menemukan kita, lalu kita merasa sadar butuh akan Kristus. Jadi sebenarnya kalau doa hanya merupakan kewajiban dan keharusan, semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa. Tapi bagaimana dari dalam hati yang penuh dengan kesadaran, oh saya ini manusia berdosa. Oh saya butuh bergantung kepadamu. Saya butuh pertolonganmu ya Tuhan. Ketika seseorang sudah bergantung kepada diri sendiri, doanya akan semakin lain. Teman-teman, ini jangan menjadi jebakan kepada kita yang suka membuat proyek ketaatan. Ayo jawab doanya. Walaupun itu mungkin awal-awalnya ya, namanya juga awal-awalnya. Awal-awalnya bisa saja terjebak begitu. Oh, janji dengan kakak kelompok, janji dengan teman ini kan aku mendoakan dia. Aduh, berdosa kali lah rasanya kalau aku nggak mendoakan itu. Itu masih bisa terjadi. Tapi melalui itu kita akan terus dibentuk oleh Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Lalu kita pada akhirnya tanpa proyek ketaatan pun, tanpa dilihat oleh kakak kelompok kita pun, tanpa ditanya oleh pendeta kita pun,
tanpa disuruh-suruh oleh orang tua kita pun kita sadar berdoa. Karena itu adalah keperluan saya. Karena itu adalah kepentinganku dengan Tuhan. Merasa bergantung terus kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya teman-teman, bagaimana doa itu menjadi doa yang hidup. Itu bukan merupakan sebuah tradisi atau perilaku Kristiani. Apa bedanya dengan perilaku-perilaku orang-orang yang beragama lain? Mereka juga berdoa. Mereka juga datang kepada Tuhannya. Mereka juga berikan persembahan. Mereka juga bisa memuji Tuhan. Tapi ini yang menjadi perbedaan adalah perilaku seorang Kristen. Itu memang berdoa dengan penuh keyakinan. Ini adalah sebuah perilaku seorang Kristen yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana sebenarnya doa-doa itu? Bagaimana supaya doa-doa itu bukan hanya menunjukkan kebaikan kita, bukan hanya menunjukkan bahwa saya sudah bisa. Kadang-kadang kita terjebak. Saya pernah ingat, misalnya ada pesawat yang berangkat pukul 8 begitu. Pesawat berangkat pukul 8, lalu tidak jadilah seseorang ini berangkat. Pesawat ini mengalami kecelakaan. Ini memang kadang-kadang teman-teman menjadi sebuah perenungan juga sama kita. Aduh, bersyukur aku ya nggak pergi aku di pesawat itu. Kalau nggak tadi udah mati aku kayak orang itu. Apakah kita bersyukur di atas penderitaan orang lain? Apakah kita bersyukur bahwa aku masih hidup Tuhan? Aku masih berbuat baik Tuhan. Tidak seperti orang sana. Bandingkan teman-teman doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai. Jadi kadang-kadang ini membuat kita semakin hari, semakin belajar, semakin hari semakin berusaha. Bagaimana sebenarnya doa itu merupakan doa yang hidup di hadapan Tuhan. Ini adalah pengalaman pribadi kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Bagaimana sebenarnya saya bersyukur dengan kejadian ini, dengan keadaan ini. Apakah kita begitu egoisnya? Mendoakan hanya untuk pribadi kita. Bersyukur kita bisa makan, orang sana bagaimana? Bersyukur bahwa atas pemberian Tuhan bagi kita, orang sana enggak. Apakah kita begitu egoisnya? Maka perilaku orang Kristen dengan doa yang hidup itu akan melahirkan doa-doa yang benar. Ini dia teman-teman. Bagaimana sebenarnya orang Kristen di dalam sebuah kesadarannya, dia berdoa kepada Tuhan, lalu dengan ucapan-ucapan pujian kepada Tuhan, dengan ucapan-ucapan yang bukan hanya di dalam mulut saja. Maka sebenarnya kalau doa hanya di dalam mulut, bukan doa di dalam hati. Kita hanya mendengar suara kita. Barangkali sebagai orang-orang Kristen, bisa saja kita begitu indah kalimat kita di hadapan orang lain. Begitu panjang kata-kata kita. Begitu indah kalimat-kalimat kita. Padahal sebenarnya hati di dalam rusak. Saya kurang setuju kalau misalnya di kalangan kita mengatakan, iya kita suka sering ketawakan gitu. Kita sering suka ketawa. Lalu ada istilah begini, iya dia kan ketawa untuk menutupi kelemahannya. Ngeri kali lah ya gitu. Itu kan hanya di permukaan saja. Hati-hati teman-teman. Ketawa, memang kita ketawa. Bersukacita. Itu kan pelariannya aja. Ini perlu kita telusuri teman-teman. Tidak usah orang Kristen terlalu mengatakan begitu. Saya nggak setuju. Maaf ya. Kalau orang lain ketawa, ya biarkan ikut kita ketawa bersukacita bersama dia. Kalau dia buat lucu-lucu silakan. Begitu. Itulah kehidupan orang Kristen. Berdoa dengan ucapan di dalam bibir, berbeda dengan ucapan dalam hati. Berdoalah dari dalam hati dengan penuh kesadaran. Maka kita tidak bersandiwara. Ini dia teman-teman. Alangkah mengerikannya kalau hidup ini penuh dengan sandiwara. Maka kalau dunia ini panggung sandiwara, sebenarnya kita kurang setuju. Orang lain mengatakan begitu. Iya nggak taunya kau nak, nggak taunya kau dek, nggak taunya kakak kayak mana. Dunia ini kan panggung sandiwara. Orang Kristen, orang yang sudah dekat dengan Tuhan, jangan bersandiwara. Tidak boleh bersandiwara. Tapi apa adanya. Apa adanya lah. Kalau memang menutupi kelemahan, lagi
lagi-lagi kita masuk ke kamar kita, lagi-lagi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong evaluasi saya. Apa yang salah dengan diri saya? Apakah saya setuju bahwa dunia ini panggung sandiwara? Kalau masih ada panggung sandiwara, mari kita berdoa. Maka ketika kita melakukan jam doa kita teman-teman, kita sedang mengikis itu, panggung sandiwara itu. Sebagai seorang Kristen kita sedang mengikis topik-topik itu. Sebagai seorang Kristen kita sedang berdoa supaya apa? Yang benar nyata. Tidak ada lagi menutup-nutupi. Maka ketika kita berdoa dengan kata-kata itu, kita perlu sebenarnya untuk memikirkan gitu. Lalu yang doa yang hidup itu juga bukan harus kuat-kuat. Lalu ada lagi begini. Ada kadang-kadang doa yang hidup itu atau berdoa itu karena di depan orang banyak, nggak usah berdoa banyak kali sini orang, gitu kan? Apakah berdoa itu hanya supaya tidak dilihat orang karena ada masuklah di dalam kamarmu? Ya kan di firman Tuhan bilang masuklah dalam kamar, ya harus masuklah ke kamar, gitu. Lalu ada istilah yang lain. Kalau berdoa harus jam 12 malam supaya kusuk. Kalau memang itu terjadi, jangan dibuat itu menjadi sebuah doktrin. Saya kurang setuju. Karena firman Tuhan nggak bilang berdoalah jam sekian. Kan begitu. Perlu doa yang hidup. Supaya apa? Memang setiap saat kita berelasi dengan Tuhan. Supaya doa itu bukan hanya sebuah tradisi. Kalau mau makan ya doalah. Kalau nggak berdoa mau makan kayaknya berdosa kali. Kan begitu. Tapi kalau misalnya mau makan permen, nggak usah berdoa. Kalau mau makan kerupuk, nggak berdoa. Ya. Kalau misalnya, ini harus berdoa kak, makan kerupuk. Berdoa begini. Bukan itu maksudnya teman-teman. Tapi doa yang hidup itu adalah apapun yang mau kita makan, kita syukuri. Oh Tuhan, terima kasih. Nggak pun kita lipat tangan, lalu tunduk kepala. Bukan itu maksudnya. Karena orang Kristen kan, perilaku doanya ini, tradisi doanya harus lipat tangan, tundukkan kepala kita saat. Sebenarnya saya berpikir, bukan juga misalnya saya berdoa kita gini ya, buat tangan di sini lalu goyang-goyang, enggak sopan juga kan begitu. Tapi bagaimana sebenarnya sikap hati kita kepada Tuhan ketika kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Maka setiap apapun yang menjadi kesempatan bagi kita, bersyukur. Mau makan permen, mau makan kerupuk, Tuhan hari ini aku masih bisa makan permen. Hari ini aku masih bisa makan mie. Begitu. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang ramai misalnya, oh kan banyak orang sini. Ini enggak tempat orang Kristen, gak usah berdoa. Kalau sudah banyak di situ yang berbeda agama, udah sungkan dia berdoa. Berdoa saja. Teman-teman yang punya kesempatan untuk berelasi dengan banyak orang dari kalangan yang berbeda, silakan tunjukkan perilaku kekristenan kita. Silakan. Kalau kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita dari agama yang lain, kalau dia melakukan ibadah agama, silakan mari kita tunjukkan. Kadang-kadang kita udah nggak pede kan. Nah ini bukan rumah, bukan tempat-tempat ini, bukan rumah ibadah ini, atau misalnya ini rumah makan agama yang lain, nggak usah kita berdoa. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini, bagaimana supaya doa itu menjadi sebuah doa yang hidup? Perilaku kekristenan kita terus terlihat. Mari, kalau berdoa, silakan berdoa. Bukan berarti juga, kan nggak harus lipat tangan kak. Ya kayak mana aja ya. Terakhir kita kayak gini kan, sambil angkat kaki berdoa. Elok enggak? Kan begitu. Nggak elok juga. Nah itu teman-teman. Kemudian bagaimana supaya doa juga menjadi sebuah doa yang hidup? Doa bukanlah sekedar kata-kata yang manis dan fasih di lidah. Bahkan ini sebuah mantra, lalu mengucapkan kata-kata dengan kuat. Makanya kalau orang yang melakukan doa untuk okultisme, doa kuat-kuat. Kalau kayak gitu, kita panggil aja lah entah preman-preman di jalanan kan, makin kuat lagi berdoa. Bukan. Kalau mau mengusir roh jahat pun dengan di dalam hati pun boleh juga kok. Gak usah kuat-kuat. Karena ada yang bilang, iya harus terking kuat-kuat. Kalau enggak, emang setannya nengel. Ya, enggak nengel lah. Kan gitu.
Justru itu bisa mempengaruhi adrenalin kita dan mempengaruhi emosi kita. Sebenarnya untuk mendoakan roh jahat juga gak usah emosi, tapi libatkan, itulah kuasa Yesus itu. Libatkan aja kuasa Yesus. Kalau mau butuh lebih kuat lagi ya silakan, tapi bukan itu semacam doktrin harus kuat, tinggi kuat, dalam Yesus, enggak juga gitu. Tapi bagaimana sebenarnya doa itu, teman-teman, menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah doa yang hidup. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita studi. Maka kalau ora et labora, bekerja sambil berdoa, bisa kita luruskan. Kadang kan itu terpisah itu kan, bekerja sambil berdoa. Saya ingat dulu waktu masih saya SD, kami suka menuliskan itu. Lalu diwarnai, dilengketkan di tembok di kelas. Ora et labora, saya ingat sekali. Karena saya pernah mengerjakan tugas itu sampai tengah malam. Saya mewarnai ora et labora sekali. Sampai suatu hari saya mengerti ora et labora harus diluruskan. Apa yang didoakan, kerjakanlah. Saya belum lihat ini bahasa Latinnya apa. Bukan lagi bekerja sambil, enggak. Tapi apa yang didoakan, kerjakanlah. Apa yang dikerjakan, doakanlah. Begitu dia. Akan melahirkan doa yang hidup. Lalu ketika kita pun mendoakan orang lain, ketika pun kita terbeban untuk melihat sekeliling kita, ada sebuah kerinduan untuk berdoa. Karena kita bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Jangan terlalu egois. Ketika nanti teman-teman akan membahas buku PA tentang doa, waduh, di situ banyak kita ditegur. Bahwasanya doa itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan doa itu akan terus melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kalau kita belajar dari tokoh Abraham, Sodom dan Gomora yang dimusnahkan, sampai Abraham itu tukar-tukar tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau 50, kalau enggak ada 50, 40, sampai tidak ada. Lalu dimusnahkanlah Sodom dan Gomora. Barangkali suatu hari nanti kita bisa mendapati doa kita seperti itu. Tawar-menawar dengan Tuhan, akhirnya enggak juga. Lalu Tuhan membuat hal yang lain. Apa yang terjadi di situ? Berarti kita akan terus belajar tentang kehendak Tuhan dan terus tunduk kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Rahasianya adalah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa orang sampai mau berdoa? Kan begitu. Kenapa orang lain mengatakan enggak pentinglah berdoa? Tuhan udah tahu. Apa sebenarnya yang membuat kerinduan hati itu tumbuh? Apa sebenarnya yang membuat jam doa kita begitu panjang? Saya sangat merasa kagum dengan teman-teman kita yang karismatik. 2 jam mereka berdoa. 2 jam berdoa, bernyanyi, berdoa, mereka gak ngantuk, mereka gak bosan. Tapi kadang kita udah 5 menit, udah kasak kusuk. Maaf, apalagi kita yang dari gereja-gereja tertentu yang jarang berdoa, berpuasa. Udah kasak kusuk, udah panasan kita kan. Ada gitu kan. Udah capek lah ini. Tapi kenapa? Teman kita itu sampai 2 jam berdoa. Apa yang menyebabkannya? Apa resepnya? Lagi-lagi kan di situ sebenarnya kita mau belajar. Doa ini seperti apa? Pengenalan kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Kalau kita pernah belajar roda hidup orang Kristen yang taat, ada 4 itu kan, jari-jarinya. Ke atas doa, ke bawah firman, lalu bersekutu dan melayani. Itu tidak bisa terpisah. Semakin lama kita berdoa, semakin muncul kerinduan untuk melayani. Semakin rindu, semakin muncul lagi keinginan baca firman dengan lebih banyak. Itu gak bisa terpisah, teman-teman. Itu semacam roda yang terus berputar dan itu semakin bekerja dan terus terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Ini 4 hal yang tidak bisa terputus.
Kalau hari ini kita membahas doa yang hidup itu, doa yang hidup akan mempengaruhi kerinduan hati kita belajar firman Tuhan. Doa yang hidup akan mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Kalau masih banyak relasi kita dengan orang lain yang tidak beres, ada apa di situ? Doa yang semakin benar, doa yang semakin hidup akan membuat kita semakin bersaksi. Semakin memberanikan diri, oh ya Tuhan itu baik. Banyak kali cerita kata orang kan, berani nggak kita menyaksikannya? Kan begitu. Berani nggak kita menyaksikan iman kita sesuai dengan buah doa itu? Semakin hari ini semakin akan membuat doa-doa kita semakin bervariasi. Saya sampai saat ini kalau mengingat memang pelayanan mahasiswa itu membuat kita bisa semakin hari semakin belajar ya. Pelayanan mahasiswa kan sering mengatakan buat topik doa. Apakah sampai sekarang saya punya dan masih ingat topik doa? Checklist ya dek, kata kakak kelompok kita. Checklist. Yang mana yang sudah dijawab? Waktu kita masih mahasiswa apalagi baru-baru teman-teman, ya checklist. Hari Senin inilah topik doanya, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, sampai Minggu. Tamat dari kampus mulai, oh lupa, kan gitu. Nah udah jadi ibu-ibu lagi, udah kerja, udah repot. Masa sih dievaluasi tapi itu doanya, katanya pula, aduh makin parah. Apakah kamu masih pernah melayani orang dengan doamu? Aduh udah repot kali lah kayak gitu, gitu kan. Ini teman-teman menjadi perjalanan hidup seorang kekristenan yang terus jauh ke depan. Doa ini. Jadi jangan sepelekan tentang doa. Bisa saja awal-awalnya sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Tapi lama-lama, oh ini ya, makin dirasakan, oh iya ya, makin enak dengan Tuhan ini. Kalau makin dirasakan, makin tak enak dengan Tuhan, ada sesuatu yang salah di situ. Semakin dirasakan, semakin tak nyaman dengan Tuhan. Banyak kali peraturan Tuhan ini, gak boleh nyontek, gak boleh nyogok, gak boleh kayak gini kerja. Banyak kali, udahlah, capek kali aku sama dia. Apalagi kalau bulan yang lalu kita bercerita tentang teman hidup. Belum lagi kalau ditanya teman hidup, udah lahir baru, dua. Banyak sekali. Jadi hidup ini tidak bisa lepas dari doa. Tidak bisa, karena itu nafas kehidupan. Sama dengan makan. Mulai bayi sudah dikasih makan, sampai anak-anak, sampai tumbuh remaja, dewasa, butuh makan secara fisik. Apalagi sekarang banyak makanan herbal lah, orang meracik. Oh ini tanaman ini baik untuk kesehatan fisik. Kalau kondisi kerawanan kita, bervariasikah cara berdoa kita? Adakah kita waktu kita alone with God, jauh dari handphone, jauh dari keberisikan, jauh dari situasi-situasi yang mengganggu? Alone with God, seberapa indah kita bersama Dia? Seberapa dalam kerinduan hati kita bersama dengan Tuhan, dengan doa kita? Seberapa besar saya mau melayani dengan doa? Seberapa besar saya merindukan untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk tetangga, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk kampus, untuk kota kita Siantar ini. Jadi teman-teman, menutup renungan kita pada sore hari ini, mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang saya belum membacakannya, mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Supaya hidup kita adalah hidup yang berdoa.
Dan doa kita itu tetap menjadi sebuah pelayanan doa yang hidup dan melahirkan doa yang hidup. Mari terus tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena memang apa? Itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini, apa yang sudah kita bahas ini, sungguh menjadi sesuatu yang bisa semakin memberikan pemahaman kepada kita dan akan semakin memperbaiki doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar tentang doa. Bagaimana kami menjadi seorang Kristen yang mau terus-menerus untuk berdoa, tidak lelah berdoa. Dan bagaimana supaya doa kami bukan hanya merupakan ucapan yang manis, kalimat yang berpanjang-panjang, tapi bahkan bukan juga doa kami pendek-pendek, singkat. Tapi semua doa itu, ucapan itu adalah membuat kami semakin rindu bersekutu denganmu. Semakin hari, semakin lekat denganmu. Dan biarlah kiranya kami tetap tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Maka ada keyakinan kami akan bersekutu meminta apa saja kepadamu. Dan Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar. Sekalipun hamba sudah selesai berbicara. Tapi kiranya Roh-Mu yang akan bekerja bagi setiap orang yang mendengarkan ini. Roh Tuhanlah yang akan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Mencerahkannya di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Doa yang hidup adalah doa yang lahir dari kerinduan kita. Dan hidup yang berdoa adalah berdoa dengan penuh keyakinan dan lahir dari iman. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Mari kita bernyanyi. Untuk menyatakan komitmen kita bernyanyi. Doa mengubah segala sesuatu, dan di akhir pujian kami mengundang Kak Sri untuk menutup di dalam doa. Sekelilingku
Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk serangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Kami bersyukur untuk topik itu semuanya Tuhan. Engkau mengajarkannya kepada kami dan menerjemahkannya di dalam kehidupan kami. Dan sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, biarlah kami senantiasa diperbaharui di dalam doa-doa kami. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menyatakannya kepada kami, mengerjakannya di dalam kehidupan kami, supaya memang dari kehidupan kami lahir sebuah doa yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan